Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiden Tegar Wahyudi. NIM saya 1959 2010 22. Saya prodi TI Karawaci Pagi. Pembuatan komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis satu kriteria penting agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ramah dengan pengguna atau user friendly. Program aplikasi tersebut harus mempunyai tampilan yang menarik untuk menarik perhatian user. Biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis yang mempunyai banyak kelebihan dalam memperindah tampilan dibandingkan dengan tekstual. Komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket program aplikasi, baik yang bekerja pada metode teks maupun pada mode grafik. Tombol tekan biasanya digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas. Apabila tombol tersebut ditekan menggunakan mouse, jenis tombol dinamakan tombol tekan karena ketika kita menekan tombol tersebut maka akan terlihat bahwa seolah-olah tombol masuk ke dalam layar monitor. Text field adalah berupa kolom isian satu baris yang digunakan untuk memasukkan data. Text area adalah berupa kolom isian yang bisa lebih dari satu baris. Checkbox sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Spinbox, komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu berubah, biasanya bertipe numerik, dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu, dan nilai maksimum dan minimum berubah dinyatakan dengan jelas agar tombol tidak memutar atau spinning terus-menerus. Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup memberikan gambaran secara detail. Keuntungan mockup ada 4. Yang pertama, mempermudah stakeholder. Kedua, memberi perspektif realistis. Ketiga, mempermudah perbaikan. Dan yang keempat, hemat anggaran. Coding HTML. Para front-end developer membutuhkan mockup untuk mengetahui warna, bentuk, font, serta elemen lain dalam desain yang diinginkan dan menerjemahkannya ke dalam kode. Tanpa mockup akan sulit untuk mengetahui itu semua dan proses perancangan akan menjadi lebih lama. Kenyamanan pengguna. Situs atau aplikasi buatanmu harus terlihat bagus. Selain itu, pengguna harus bisa menemukan apa yang mereka cari dengan mudah dan bernavigasi tanpa kesulitan. Tahap paling mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan keselarasan fitur serta desain yang dirancang adalah mockup. Oleh karena itu, mockup sangatlah penting. Anatomi mockup. Anatomi mockup adalah beberapa aspek yang perlu kamu perhatikan saat membuat mockup sebuah desain UI atau UX.
Adapun beberapa hal yang perlu kamu ketahui adalah anatomi mockup, layout konten, kontras, warna, tipografi, spacing, dan navigasi. Notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Notasi diagramatik paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan: memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Kekurangannya: sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Semantik, yaitu arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari partisipan dalam percakapan. Dalam user interface, istilah dialog hampir mirip dengan tingkat sintaksis, tetapi juga meliputi sifat-sifat leksikal. Notasi diagramatik paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihan: memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Kekurangannya: sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Artificial intelligence. Kecerdasan, belajar atau memahami dari pengalaman, menemukan inti dari pesan yang ambigu atau bertentangan, merespon dengan cepat dan tepat pada situasi baru, menggunakan pertimbangan dalam memecahkan persoalan atau mengarahkan tindakan secara efektif, menghadapi situasi yang membingungkan, memahami dan menyimpulkan dengan cara rasional biasa, menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan, berpikir dan mempertimbangkan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas atau intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik artificial intelligence. Sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas atau mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Sudut pandang kecerdasan. Sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful
dan metodologis dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian masalah atau problem solving, dan pencarian atau searching. Teknik evaluasi. Evaluasi adalah suatu tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Yang dievaluasi pada interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan semua tahapan siklus hidup desain. Evaluasi memiliki 3 ujian utama. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas dengan lebih mudah. Hal ini tidak hanya membuat fungsionalitas yang sesuai dengan sistem, tetapi juga membuat mudah untuk dicapai oleh user. User dapat melakukan aksi untuk melakukan tugas, juga mencakup kesesuaian pengguna sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran untuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Melihat efek interface bagi pengguna mencakup aspek dari kemudahan sistem yang dipelajari, daya guna dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasi area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi. Groupware. Groupware juga disebut sebagai kolaboratif software adalah perangkat lunak komputer yang dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama agar mencapai tujuannya. Groupware mewakili software yang membantu kelompok kerja atau kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Groupware dapat diklasifikasi dalam beberapa cara. Salah satunya adalah di mana dan kapan seseorang peserta mengikuti kerja kelompok. Komunikasi media komputer. Asinkronus atau remote, teknologi yang muncul. ISDN plus konversi video penggunanya. Konversi video persuasif video untuk sosial, integrasi dengan aplikasi lain, seringkali lebih murah daripada pertemuan face to face atau tatap muka, yaitu biaya telekomunikasi versus biaya penerbangan. Namun bukanlah pengganti dari pertemuan tatap muka karena ruang pandang yang kecil atau terbatas, keterbatasan dalam hal tanggapan timbal balik. Pertemuan dan SPK. Dalam desain, manajemen dan riset kita ingin untuk menghasilkan ide-ide, mengembangkan ide-ide, mencatat ide-ide. Pendekatan utama pemahaman bersama atau common understanding. 3 jenis sistem. 1. Alat bantu argumentasi atau argumentation tools. Asynchronous co-located and mencatat argumen-argumen untuk keputusan desain. 2. Ruang pertemuan atau rapat. Synchronous co-located dan dukungan elektronik untuk pertemuan tatap muka. 3. Bidang gambar saling berbagi atau shared drawing surface
sinkronus remote and papan menggambar saling berbagai dalam jangkauan. Sistem bersensor ganda. Sistem multisensor merupakan sistem yang menggunakan lebih dari satu channel sensor dalam interaksinya. Kegunaan dari sistem multisensor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan saluran sensor secara bersamaan akan meningkatkan bandwidth interaksi antara manusia dan komputer. Kedua, membuat interaksi manusia-komputer menjadi seperti interaksi antara manusia dan lingkungannya. Contoh, suara, teks, hypertext, animasi, video, gerak isyarat, penglihatan lewat mata, dan lain-lain. Digunakan dalam berbagai aplikasi yang umumnya bekerja baik untuk pengguna dengan kebutuhan spesial dan juga untuk kenyataan buatan atau virtual reality. Pengenalan perkataan atau speech di interface berguna untuk keadaan tangan si pembicara sibuk. Diinginkan mobilitas, mata si pembicara harus memperhatikan sesuatu. Kondisi yang keras atau terkungkung yang tidak memungkinkan penggunaan keyboard. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off.